Kak. Oh, Kak, terdengar, Kak. Terdengar dengan jelas, Pertama-tama Kak? ya, Enggak, nggak baca Kak. aman. Terdengar, Kak. Aman, Kak. Aman, aman, aman banget. Oke. Udah pada selesai istirahatnya? Sudah. Sudah. Sudah nih, Kak. Sudah, Kak. Udah siap buat sesi selanjutnya? Sudah Iya, siap. Sudah sudah siap. siap. Yuk. Oke. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Halo, pagi, Pagi, Kak. Kak. Wah, kelihatannya teman-teman ini lagi pada semangat banget ya. Oke. Oke. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Aisyah Afrarifia Azhara, bisa dipanggil Via, yang tentunya akan menemani kalian selama sesi kedua ini di hari ini, yang tentunya kita akan kedatangan narasumber yang sangat amat keren. Ada yang udah tahu siapakah narasumber yang akan kita bersamai ataupun kita wawancarai terkait apa yang masih kalian bingung ya ataupun kalian ingin tanyakan? Apakah sudah ada yang tahu siapa narasumber yang akan mengisi kegiatan pada siang hari ini? Kak Fadlan ya. Iya, Kak Fadlan. Fadlan. Kak Dari Fadlan Khalid Kota Semarang. dari Duta Genre Jawa Tengah tahun 2024. Oke. Kak Fadlan, apakah sudah hadir? Halo Kak Aisyah ya, hadir sudah? Ya, halo. Oh ya, sudah hadir. Oke, teman-teman, silakan bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan semangat karena kita punya narasumber yang keren banget. Ini udah sampai Jawa Tengah dan akan melaju ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, kita akan membawakan sebuah tema, yakni Makna dan tanggung jawab. betul, peran duta dan apa ke teman-teman tema yang akan dibawakan oleh Kak Fadlan? Peran Dan tanggung jawab sebagai bagian mereka. Betul, peran dan Duta tanggung Genre. jawab sebagai duta genre. Oke, selanjutnya silakan Kak Fadlan Holil untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya aku ingin cek suara dulu, apakah suara aku aman atau sinyal aku aman gitu ya. Takutnya ceket-ceket gitu ya, ibaratnya nge-lag gitu. Aman gak ya teman-teman? Aman sekali, Aman, Kak. Kak. Banget. Aman, Nggak, Kak. nggak ada nge-lag sama sekali ya. Nggak ada. Sudah. Oke, thank you for having me, teman-teman Forum Genre Kabupaten Kebumen dan Dinas DP3AP2KB Kabupaten Kebumen yang sudah mempercayakan aku kembali di kedua kalinya. Dan terima kasih teman-teman, senang rasanya aku bisa sharing lagi ya, walaupun ini secara tatap muka, tapi aku percaya apapun yang dilakukan dari hati pasti akan turun ke hati juga. Dan halo semuanya, salam genre. Salam. Salam ya. Salam. Oke. Remaja genre. Sehat. Sehat, cerdas, Iya. ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang muda yang berencana. Nah, remaja Jawa Tengah sudah tahu belum, Mo? Ada loh remaja Jawa Belum. Tengah. Belum. Teman-teman. Apaan tuh, Jadi kalau Kak? jadi kalau misalnya nanti aku bilang remaja Jawa Tengah, teman-teman boleh jawab remaja nih Makaryo kanggo Jateng Gayeng. Bisa? Apa ulangin, Kak? Remaja nih Iya. Makaryo, remaja nih Makaryo, remaja nih Makaryo, Remaja di kanggo Makassar. Jateng Gayeng. Oh, jatuhnya. Oke. Bisa ya? Bisa, Harus bisa, bisa bisa. dong. Kita coba dari awal, oke? Oke. Siap? Dalam hitungan 1, 2, 3. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, Cerdas. ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Nah, remaja Jawa Tengah. Remaja nih Makaryo. Kanggo Jateng Gayeng. Tepuk tangan buat teman-teman yang sudah memberikan semangat dan energi-energi positif ya. Harapannya kita
hari ini benar-benar bisa menciptakan ruang aman dan nyaman, bukan hanya untuk aku, tetapi untuk kita semua. Karena aku percaya salah satu esensi dari seorang forum genre maupun pusat informasi konseling remaja adalah bagaimana cara kita bisa menciptakan ruang aman dan nyaman untuk teman sebaya. Mengerti, teman-teman? Oke, Oke, tadi sudah dimengerti. diperkenalkan dengan baik sama moderator kita ya, Kak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing, teman-teman semuanya. Bukan anjing, Perkenalkan Kak. nama saya Muhammad Fadlan Khalid. Teman-teman boleh panggil saya Kak Fadlan. Dan kesibukan saya sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Salam kenal semuanya, teman-teman. I hope we benar-benar bisa mutualan ya, maksudnya dengan cara follow-follow Instagram atau mungkin kita bisa berbagi-berbagi cerita atau bahkan case atau bahkan isu yang teman-teman hadapi. Karena aku percaya remaja tuh banyak banget loh permasalahan yang dihadapi. Jangan sampai teman-teman sebagai seorang duta genre justru teman-teman di sini desperate, justru teman-teman di sini kayaknya aduh pressure aku berat banget nih gitu ya, jadi teman-teman memilih untuk suicide. Nah, jangan sampai hal tersebut terjadi di kehidupan teman-teman. Dan boleh dibantu kakak panitia untuk share screen atau share file gitu ya, apakah boleh? Oke, memahami peran duta genre ya teman-teman. Boleh langsung dimulai aja gitu ya. Biar kita banyak nih nanti ngobrol di sesi question and answer-nya. Memahami peran duta genre. Boleh next slide? Yap, saya Muhammad Fadlan Khalid. Alhamdulillah di tahun kemarin teman-teman saya diamanahkan sebagai duta genre Provinsi Jawa Tengah yang tanggung jawabnya itu udah kayak Indonesia karena Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten kota, and it was difficult to me di awal banget, tapi seiring berjalannya proses bertumbuh dan berkembang di Forum Genre Jawa Tengah dan sebagai seorang duta Genre Jawa Tengah, saya belajar banyak hal. Saya menjadi seseorang yang oh ternyata ketika dijalani dengan hati, dengan keikhlasan, kita siap begitu ya, dalam arti kayak oh semuanya tuh ada jalannya loh dari Allah gitu ya. Dan di tahun lalu juga saya mewakili Kota Semarang, sebagai Kota Semarang, and it was apa ya, pressure-nya sangat besar karena Kota Semarang menjadi salah satu kota yang mungkin senior-seniornya itu punya apa ya, ekspektasi yang lebih kepada juara-juara dari duta genre Kota Semarang. Tapi teman-teman jangan khawatir, sekarang yang namanya Duta Genre Jawa Tengah berarti benar-benar membuka kesempatan seluas-luasnya untuk teman-teman bisa mengembangkan potensi yang teman-teman miliki dengan kebermanfaatan dan keberdampakan yang telah teman-teman lakukan. Boleh next slide? Dan sorry kalau misalnya agak sedikit rame gitu ya rumah saya, karena ya you know lah ini lagi masa-masa liburan, jadi kayaknya semua orang pada lagi ngumpul gitu ya. Oke, lanjut. Kita akan bicara tentang tantangan remaja. Menurut teman-teman, saya pengen bertanya dulu ya. Menurut teman-teman nih, kiranya dari 6 tantangan remaja yang saya sebutkan, padahal banyak banget tantangan kompleks lainnya, apa yang paling dangerous? Maksudnya yang paling harus dihindari banget dari seorang remaja sedari dini. Ayo kita benar-benar sharing aja, karena aku benar-benar pengen bukan hanya aku aja yang berbicara, tapi teman-teman juga berbicara, begitu ya. Ada yang mau? Oke, ada Mas Jimo. Oke, gimana nih Mas Jimo? Let's go. Oke, Kak, menurut saya yang benar-benar harus dihindari itu dari nafsa, Kak. Why? Apa alasannya? Karena kalau dari dini saja, dari usia dini kita sudah terjebak di yang namanya nafsa, menurut saya akan ada kehancuran di masa depan, Kak. Kita akan terjebak di pergaulan bebas, lalu kita juga akan merembet, bisa saja kita, karena pergaulan bebas itu kita menjadi pernikahan di usia dini, kita bisa saja menjadi seorang yang bullying, lalu pendidikan kita juga akan terganggu, dan juga kita akan menyalahgunakan teknologi itu, misalnya untuk mengorder nafza atau narkoba-narkoba, Kak. Seperti itu. Wow, tepuk tangan dong buat M. Jimo ya. Luar biasa. Kelas berapa kamu Mas Jimo? Saya kelas 10 naik kelas 11. Keren banget gitu ya. Awal-awal aku menjadi duta juga aku dulu sempat kelas 10 guys. Oke, lanjut lagi. Aku mau tahu dari
yang cewek nih dari Novelsa, Syai Shakira. Apa nih tantangan remaja yang sangat dangerous yang harus dihindari remaja dari dini, menurut Shakira? Baik, Kak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah Kak Fadlan berikan. Izin menanggapi. Jadi menurut saya, tantangan remaja yang paling harus dihindari itu adalah pergaulan bebas. Karena dari pergaulan bebas itu dapat menyebabkan kayak kita bisa mengonsumsi nafsa, terus kita bisa terjadi kayak pernikahan di usia dini, menyebabkan bullying, tentunya juga sangat mengganggu pendidikan kita. Baik, Kak. Cuman sekian dari saya. Terima kasih. Keren banget ya. Ternyata masih sangat apa ya, kalau aku bilang masih sangat teliti gitu ya. Tapi jawaban dari Mas Jibo, jawaban dari Novel benar semua. Tepuk tangan buat teman-teman yang sudah berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Dan benar yang disampaikan sama Shakira. Sebenarnya benar juga yang disampaikan sama siapa Jimol gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari kompleksitas dari permasalahan awal itu sebenarnya benar yang dikatakan Shakira. Dimulai dari pergaulan bebas, teman-teman. Kenapa? Kalau seorang remaja sudah yang namanya terjebak dari pergaulan bebas, maka untuk dia melakukan nafza atau mengonsumsi penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya itu adalah hal yang mudah. Di genre kita ada mengenal apa, teman-teman? Kalau aku boleh tahu, yang tadi teman-teman lantangkan, Lihat KRR, Triad Kak. Ya, Triad KRT, Kak. KRR. Oke, Triad Lihat, KRR. Kak. Jauh sebelum dari Triad KRR. Kalau dulu Triad KRR adalah tiga resiko kesehatan reproduksi remaja, yaitu ada seksualitas, ada HIV/AIDS, dan ada nafza. Tetapi dengan adanya rebranding baik dari BKKBN saat itu dan dari forum genrenya, maka mengemas nih yang namanya Salam Genre. Salam Genre sendiri itu yang teman-teman gencarkan saat ini yang Salam Genre, salam itu adalah menzerokan tiga permasalahan kompleks yang dimulai dari pergaulan bebas, teman-teman. Yaitu katakan tidak pada seks pranikah, katakan tidak pada pernikahan dini, katakan tidak pada pergaulan bebas. Pertama, dari pergaulan bebas, otomatis kita nggak tahu nih self-boundaries dari diri kita tuh seperti apa. That's why kita melakukan hal yang kayaknya ini boleh deh dilakukan. Dan ini kayaknya aku tahu ini nggak boleh dilakukan, tapi aku tetap melakukan gitu loh. Itulah problematika masa remaja. Karena tahu teman-teman, masa remaja adalah masa untuk kita mencari jati diri, untuk kita menggali potensi, tetapi juga masa kelabilannya itu sangat tinggi. That's why yang harus teman-teman tanamkan adalah prinsip dari seorang remaja itu harus kuat. Dibentengi dengan self-boundaries yang teman-teman miliki, yang diajarkan dari 8 fungsi keluarga, 10 dimensi kesiapan keluarga yang sudah diterapkan oleh orang tua kepada anak, dan yang paling penting adalah pola asuh daripada orang tua. Parenting dari orang tua dan anak itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak. That's why di 8 fungsi keluarga diajarkan fungsi agama, fungsi cinta kasih sayang, fungsi perlindungan, dan lain sebagainya untuk bisa membentuk moral seorang anak. Balik lagi ada topik, pergaulan bebas yang aku maksud di sini dimulai dari seks pranikah. Atau seks pranikah itu kayak ibaratnya seks bebas gitu ya, bahasa simpelnya. Waduh, Sekar Ayu kayaknya sudah mengantuk banget gitu ya. Lanjut. Dari seks pranikah begitu ya teman-teman, dilanjutkan nanti dia akan yang namanya KTD. KTD apa teman-teman? Kehamilan tidak Kehamilan diinginkan. yang tidak Kehamilan diinginkan. Betul. Tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan atau bahasa kerennya aka married by accident. Nah, kalau misalnya seorang remaja sudah yang namanya mengalami KTD gitu ya, kehamilan tidak diinginkan, maka remaja tersebut teman-teman pasti akan melakukan pernikahan dini. That's why angka kasus dispensasi pernikahan usia anak itu akan meningkat, teman-teman. Selain itu, nanti kalau sudah pernikahan anak, pasti otomatis mereka akan menjadi sebuah keluarga. Di sebuah keluarga itu karena kesiapan dari berkeluarga gitu ya ternyata belum siap, salah satunya yang sering banget dijumpai karena kesiapan emosional atau psikologis yang belum siap. Karena balik tadi, remaja apa teman-teman? Masa transisi, masa labil gitu ya. Untuk yang namanya membentuk suatu emosi atau bahkan mengekspresikan emosi itu sangat masih sulit begitu ya. That's why nanti akan timbul lagi permasalahan yang namanya KDRT. Kalau sudah KDRT terus tadi hamil gitu ya, seorang ibu akan beresiko melahirkan keturunan yang stunting. Karena apa? Stunting itu dimulai daripada 1.000 hari pertama kehidupan teman-teman. Kalau sudah stunting, anak atau bahkan generasi masa depan bangsa Indonesia akan sangat sulit untuk bisa yang namanya memanfaatkan bonus demografi, untuk bisa mewujudkan Indonesia 2045. Dan hal inilah
mau dibawa kemana bangsa kita yang sudah dibangun oleh para founding father kita dengan tetesan peluh keringat dan ceceran darah gitu ya. Lebay banget nih Kak Fadlan. It's okay supaya teman-teman dari hati gitu loh. Nah, bagaimana nih masa depan bangsa kalau misalnya generasinya aja udah stunting? Karena sekali lagi stunting itu nggak bisa diobati, teman-teman. Stunting itu bisa kita cegah dari dini mungkin dengan cara apa? Dengan cara edukasi, dengan cara pemenuhan gizi seimbang, pola asuh parenting dari orang tua dan anak yang harus baik. Dan yang paling penting sanitasi daripada sebuah keluarga itu juga baik, teman-teman. Nah, nanti kalau udah anaknya stunting, otomatis KDRT gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga terjadi banget, sering berulang-ulang kali, maka orang tua akan nih, desperate dia. Larilah dia ke nafza, teman-teman. Ke nafza, kenapa pasti? Zaman sekarang, orang kalau merasa kayaknya hidupku ini udah nggak berguna, dia akan mencoba hal-hal yang kayak nafza, ibaratnya ganja, sabu, kofein, dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu jalan efektif untuk mereka bisa menghilangkan segala beban dalam hidup. Padahal enggak, teman-teman. Sekali kita udah mengkonsumsi nafza, kita akan selamanya addicted. Kita akan selamanya ketergantungan akan nafza itu sendiri, begitu ya. Itulah permasalahan-permasalahan kompleks, nanti bisa juga lari ke bullying. Bullying ini adalah sanksi sosial yang tentunya sangat dangerous gitu ya. Kenapa? Karena kalau orang sudah kena mental, otomatis untuk menjalankan atau melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari itu agak lebih susah, teman-teman. Karena dia merasa bahwasanya dirinya nggak diterima, merasa nggak dihargai, dan lain sebagainya. Lanjut ke pendidikan, otomatis orang kalau yang sudah melakukan pernikahan dini, otomatis apa teman-teman? Pendidikannya putus, begitu ya. Dan penyalahgunaan teknologi. Nanti penyalahgunaan teknologi ini bisa aja nih, karena tadi ya, misalnya pergaulan bebas itu, kita mudah menerima akses informasi edukasi gitu ya, baik secara global, secara dunia maupun secara lingkup daerah itu gampang banget gitu ya. Apalagi teman-teman remaja yang masa ingin cari tahunya tinggi, FOMO-nya juga tinggi banget gitu ya, kayak kayaknya aku nggak boleh deh ketinggalan berita satu aja gitu ya. Pokoknya aku harus yang kayak up to date sebagai individu. Nah, itulah kita, teman-teman, Gen Z atau gen di bawah kita, gen milenial juga. Jadi nggak boleh tuh ketinggalan berita. That's why untuk mengakses informasi, contoh nih, oh ini berita-berita viral di TikTok atau di X gitu ya, di Twitter yang kayaknya, oh my God, ini tersebar loh video gini-gininya. Nah, pasti teman-teman tuh udah akan mencari tahu dan akan mencari, oh kok bisa sih? Dan hal itulah yang bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan teknologi. Begitu ya, next slide. Aman gak ya suara aku teman-teman? Atau kayak putus-putus gitu, bilang aja ya. Nah, tadi pasti sama Kak Salsa, teman-teman sudah belajar bahwasanya pentingnya perencanaan kehidupan remaja. PPT-nya nggak sama kan? Atau sama nih kira-kira? Beda kan teman-teman? Beda. Beda, Kak. Beda ya? Beda. Takutnya sama gitu ya. Tadi sama Kak Salsa sudah belajar bahwasanya tentang pentingnya perencanaan kehidupan remaja. Tujuannya untuk apa sih? Ya tujuannya adalah untuk menghindari keputusan yang terburu-buru, mencapai tujuan hidup kita dan meningkatkan kualitas hidup kita. Yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita adalah diri kita sendiri. Adapun orang eksternal, baik itu keluarga, mama, papa, kerabat, sanak saudara, teman, sahabat, mereka nggak punya kendali penuh atas hidup kita. Yang punya kendali penuh atas hidup kita, mau kemana kita ke depannya, mau seperti apa kita ke depannya, mau jadi apa kita ke depannya, adalah diri kita sendiri. Dengan cara apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup itu, teman-teman, dengan cara mempersiapkan masa depan dengan menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam kehidupan kita. For example, jangka pendek, 1 tahun ke depan, atau nih, nggak usah 1 tahun deh, 1 minggu ke depan aku harus bisa menjadi manusia yang produktif dengan menjalankan program-program atau advokasi aku sebagai seorang duta genre Kabupaten Kebumen. Begitu ya. Jadi harus punya planning gitu ya. Planning nggak boleh satu, teman-teman. Planning harus A, B, C gitu loh. Karena nanti kita cerita. Karena aku juga dulu pernah mengalami yang namanya planning cuma satu dan yakin akan hal itu. Dan ternyata dengan hal tersebut, Tuhan belum memberikan jalan aku ke situ. That's why aku mempersiapkan planning itu bukan hanya A, B, tapi A, B, C, D, E, F gitu deh, sampai 5. Begitu ya, lanjut. Lanjut lagi, kita akan bicara tentang bagaimana kamu mendeskripsikan seorang duta genre. Anyone yang pengen raise hand, mengeluarkan pendapatnya? Oke, Sabrina, bagaimana kamu mendeskripsikan seorang duta genre? Jadi duta genre menurut saya adalah kita bisa menjadi role model bagi remaja lain yang bisa mengajak teman sebaya kita maupun orang lain
ke jalan yang lebih benar dan juga lebih terencana hidupnya. Ada tambahan? Udah itu aja. Oke, thank you for your argumentasi begitu ya. Lanjut ke Alif Nurzidni. Baik Kak, untuk menurut saya Duta Genre merupakan role model bagi di antara para remaja lainnya untuk menyampaikan informasi terkait eh, generasi berencana terutama dan juga merupakan role model untuk kehidupan-kehidupan yang lebih terarah ke depannya. Gitu Kak. Berarti aku pengen follow up question. Berarti kehidupan-kehidupan yang belum terarah tuh adalah teman sebaya kita. Baik, beberapa dari teman-teman kita di antaranya ada yang memiliki kehidupan belum terencana seperti itu Kak. Dan kita sebagai Duta Genre merupakan role model yang dapat mencontohkan agar agar untuk ke jalan yang lebih baik. Oke, thank you for your opinion dari Mas Alif gitu ya. Betul yang disampaikan sama Sabrina dan betul yang disampaikan sama Mas Alif gitu ya. Seorang duta genre adalah seorang role model teman sebayanya, menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan advokasi pemerintah maupun advokasi program kerja seorang duta genre untuk bisa, kuncinya, untuk bisa menebarkan kebermanfaatan dan keberdampakan, baik untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Jadi siapapun kamu, ketika kamu berkomitmen untuk bisa menyebarkan vitamin-vitamin genre, teman-teman, kamu sudah saya anggap menjadi seorang duta genre. Karena sejatinya duta genre bukan berbicara tentang selempang, bukan berbicara tentang mahkota yang perempuan pakai, bukan berbicara tentang jabatan, oke aku juara satu duta genre, enggak. Makna sebenarnya duta genre adalah bagaimana cara seorang remaja menjadi representasi remaja di suatu daerah, gitu ya. For example, di remaja Kabupaten Kebumen menjadi representasinya gitu ya untuk bisa nih menebarkan vitamin-vitamin genre dengan 8 substansi genre dengan program-program Bangga Kencana yang harus teman-teman kuasai dan bagaimana cara teman-teman bisa pengabdian masyarakat yang dari hati bukan hanya karena oke, OPD saya menyuruh untuk saya melakukan kegiatan enggak teman-teman. Duta genre itu adalah seseorang yang berinisiatif gitu ya, berinisiatif untuk bisa melaksanakan advokasinya sebagai bentuk tanggung jawab yang dia lakukan. That's why aku selalu menanamkan prinsip ke siapapun yang aku temui karena aku masih banyak ketemu dengan orang-orang yang dia duta genre, tapi duta genre ketika pemilihan aja menang gitu ya. Kalau kalah udah gue bakal lepasin nih duta genre. Kalau misalnya menang juga kayaknya kalau misalnya ada kegiatan aja nggak bisa tuh meng-create suatu kegiatan. Padahal makna sebenarnya duta genre. Teman-teman di sini finalis berapa orang? 52, Kak. 52. 52. 26 pasang, Kak. Oke, 26 pasang finalis Duta Genre Kabupaten Kebumen itu udah saya anggap sebagai seorang Duta Genre. Tanggung jawab Duta Genre itu sangat besar. Seorang remaja yang mungkin banyak stigma-stigma negatif di luar sana, tapi bagaimana kita bisa meng-create yang namanya personal branding kita agar bisa dikenal. Tanpa harus menggunakan selempang pun, orang-orang bisa kenal, oh ini loh Duta Genre gitu ya. For example, Duta Genre Kabupaten Kebumen. That's why the way you talk, the way you dress, the way you walk gitu ya, it's all say something about who you are gitu. Jadi bagaimana cara kamu berbicara, bagaimana cara kamu berpakaian, bagaimana cara kamu berjalan, itu yang bisa menunjukkan kualitas diri kamu sebagai seorang duta genre. Makanya saya bilang, tanggung jawab untuk bisa menjadi seorang duta genre itu sangat berat, teman-teman. Kalau dirasa teman-teman nggak bisa menggunakan hal tersebut dari hati, itu akan sulit untuk tersampaikan ke hati juga. Seperti yang selalu saya gaungkan kemanapun saya berada, kayaknya tahun lalu juga saya bilang, saya selalu menanamkan prinsip untuk menjalankan advokasi sebagai seorang duta genre adalah dari hati turun ke kaki menjadi aksi untuk menginspirasi. Itu yang saya gaungkan kemanapun. Karena saya percaya sejatinya Allah itu memberikan salah satu tupoksi pada hambanya di luar daripada batas kemampuan hambanya. Dalam arti Allah percaya bahwasannya hamba saya ini mampu untuk menjalankan apa yang ia inginkan gitu, ingin lagi gitu ya. Boleh next slide. Kalau secara teori duta genre itu adalah boleh next slide. Kalau secara teori gitu ya, duta genre itu adalah remaja laki-laki dan perempuan yang berusia 16 sampai 22 tahun dan belum menikah. Karena remaja itu kan belum menikah, teman-teman. Yang memiliki ketertarikan untuk mewujudkan tegar remaja
seorang remaja yang berperilaku pola hidup bersih dan sehat dan terhindar dari teriak KRR gitu ya. Ada apa tadi teriak KRR? Seksualitas, HIVS dan nafsa, dan menyebarluaskan informasi seputar generasi berencana kepada remaja di sekitarnya, aka teman sebaya. Dan duta genre adalah bagaimana cara kita untuk bisa menciptakan ruang aman dan nyaman, inklusivitas yang harus kita junjung sangat tinggi. Tidak berbicara no matter what you come from, no matter who you are gitu ya, tapi berbicara bagaimana cara mereka yang tadi nggak tahu tentang diri mereka, kita sama-sama membantu mereka untuk bisa mengenali potensi dengan knowing yourself and loving yourself. Begitu. Next slide. Jadi boleh teman-teman aku bertanya sama teman-teman gitu ya, kalau misalnya aku tidak menggunakan selempang ini, apakah aku masih dicap sebagai seorang duta genre? Masih mungkin enggak, menurut saya masih. Kenapa ada kata mungkin? Maksudnya karena kan tadi kakak bilang, kalau misalnya duta genre itu bukan hanya sekedar selempang, tapi dari hati kita untuk menyebarkan advokasi kepada para remaja. Jadi, walaupun kita tidak memakai selempang, tapi kesan-kesan kita terhadap masyarakat, terhadap remaja, kita itu masih terkenal sebagai duta genre. Walaupun hanya menjabat 1 tahun sebagai duta misalnya ya, kita tidak juara. Tetapi sebenarnya selamanya menginspirasi, karena walaupun menjabat sebentar, sosok orang pasti akan selamanya menginspirasi dengan cara mereka sendiri. Betul banget. That's the point gitu ya. Thank Makasih. you Fiona for your argumentasi. Itu benar banget. Jadi betul yang disampaikan sama Fiona. Ketika saya tidak memakai selempang dan ketika saya memiliki citra yang baik dalam arti personal branding yang baik, baik di sosial media maupun secara tatap muka, seseorang dapat mengenali saya dengan segala bentuk tindakan saya, baik dari cara saya berbicara, baik dari cara saya untuk bisa mengayomi teman-teman, memberdayakan remaja dengan remaja lain, dan bagaimana cara saya mengabdi ke masyarakat. Karena tujuan dari Duta Gen itu adalah membantu pemerintah, menjadi tangan kanan pemerintah untuk bisa menyebarluaskan kebermanfaatan ke khalayak ramai. Itu adalah poinnya, teman-teman. Jadi, nanti kalau teman-teman menjalankan advokasi, nggak harus menggunakan selempang, tahu. Kalau dari saya, gitu ya. Justru, kualitas sejati seorang duta genre bukan berbicara tentang selempang, tapi berbicara tentang apa sih output atau indikator keberhasilan yang sudah dilakukan seorang duta genre. Itulah yang apa ya kalau dari saya lebih diapresiasi sih, dan saya percaya ketika teman-teman bisa memberikan konten-konten edukasi gitu ya, teman-teman akan lebih mudah untuk dikenal oleh masyarakat, bukan hanya di Jawa Tengah tapi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, karena yang saya ucapkan adalah yang sudah saya lakukan dan yang sudah saya rasakan. Orang bisa kenal saya bukan karena kita pernah berinteraksi, tapi orang kenal saya dari omongan orang lain begitu. Itulah yang harus teman-teman motivasi, bahwasanya aku harus bisa membangun yang namanya personal branding dalam hidup aku untuk bisa bermanfaat dan berdampak di lingkungan sekitar. Dan ini peran duta genre sebagai topik tema yang aku harap teman-teman mengetahui banget. Bukan hanya kayak, aduh kak, aku nggak tahu banget ini harus seperti apa sih peran duta genre, cuma sosialisasi gitu ya. Enggak, teman-teman. Sosialisasi itu adalah hal wajib, bukan sebuah advokasi. Sosialisasi atau memberikan edukasi kepada teman sebaya, baik secara tatap muka maupun secara media sosial, itu adalah hal wajib yang teman-teman lakukan, bukan hal program kerja. Sekali lagi saya ingatkan, karena kebanyakan seorang duta genre, advokasi kamu apa? Advokasi saya, sosialisasi. Itu adalah hal-hal yang diharuskan, diwajibkan seorang duta genre melakukan hal tersebut. Bukan yang namanya advokasi. Advokasi itu lebih kepada bagaimana cara teman-teman bisa nih menjalankan program kerja. Salah satu contohnya aku berfokus terhadap stunting. Untuk bisa menurunkan angka stunting di Kota Semarang dan di Provinsi Jawa Tengah, maka aku akan menjalankan advokasi aku, salah satunya melalui edukasi dan melalui peningkatan life skill baik untuk remaja maupun masyarakat dan lain sebagainya. Yang pertama, peran duta genre yang harus teman-teman tahu adalah pendidik sebaya. Pendidik sebaya itu apa sih? Jadi, kita diharapkan ketika kita menerima yang namanya edukasi atau modul-modul, entah itu modul ini genting, modul membantu remaja berkembang, ataupun modul-modul yang dikeluarkan dari Dithanrem, BKKBN atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Forum Genre Indonesia yang bermitra dengan instansi manapun, ketika kita udah nih dilatih menjadi seorang pendidik sebaya, maka tugas dari pendidik sebaya adalah menyebarkan informasi
edukasi dengan komunikasi kepada teman sebaya yang lainnya. Itulah yang disebut sebagai pendidik sebaya. Jadi teman-teman berfungsi untuk menyebarluaskan edukasi. Boleh dengan cara sosialisasi, boleh dengan cara lain sebagainya yang menurut teman-teman dirasa, oh ternyata dengan aku membuat konten edukasi pun halayak ramai pun mengerti dengan apa yang aku sampaikan. Itulah fungsi dari pendidik sebaya. Yang kedua, konselor sebaya ini menjadi peran duta genre yang sangat krusial. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bagaimana cara kita bisa menciptakan ruang aman dan nyaman untuk halayak ramai, terkhusus teman sebaya. Bukan hanya remaja, teman-teman, tapi ketika teman-teman brandingnya udah jadi, yang seperti saya rasakan, orang-orang di generasi milenial jauh di atas saya 10 tahun, 20 tahun bisa bercerita kepada saya. Itulah berarti teman-teman berhasil menjadi konselor sebaya. Dan konselor sebaya yang harus teman-teman ketahui, kita tuh nggak boleh memihak, nggak boleh menyalahkan klien atau korban atau bahkan pelaku. Kita harus bersikap netralitas. Bagaimana cara kita melihat dua perspektif, dua pandang begitu ya, Daniel, dua pandang untuk bisa, oh ternyata bukan salah si korban, bukan salah si pelaku aja loh, ternyata indikasi juga ada dari korban dan lain sebagainya. That's why netralitas itu harus diterapkan. Asas netralitas, asas tidak menjudge gitu ya, asas tidak menyalahkan itu harus dipegang teguh di konselor sebaya karena tujuannya adalah menciptakan ruang aman dan nyaman. Jangan sampai teman-teman nih, kita tahu remaja itu kan permasalahannya kompleks, dia cerita, aduh saya putus pacar nih, desperate banget, aku nggak bisa menjalani hidup aku ke depannya karena cintaku udah di pacar aku ini, begitu ya ceritanya. Terus teman-teman merasa, halah kowe iki lo, aduh gak cocok ya Jawa ya, halah kamu nih lo, hal sepele kayak gitu, Bo, besar-besar kayak gitu loh. Jangan kayak gitu, itu pendidik atau konselor sebaya yang salah banget begitu ya. Fun fact, saya bukan orang Jawa, I'm sorry to say kalau misalnya pronunciation saya jelek banget gitu ya. Tapi yang saya belajar ya kayak gitu. Jadi orang Jawa tuh terkhusus remajanya ya, itu adalah orang yang ramah sekali. Tetapi kadang kalau misalnya sudah kenal, mereka tuh judging mental banget cuy. Kayak apa ya, contoh yang sering saya temuin yang kayak judging mental tuh adalah lambemu iku loh, raimu iku loh, yang kayak ya ampun, kan kayak kasar banget gitu ya untuk ketika aku mengetahui esensi dari raimu dan lambemu. Dan that's why seorang duta genre sejati nggak boleh ngejudge mental karena sejatinya mental orang beda-beda dan permasalahan orang-orang itu beda-beda. Bisa aja permasalahan yang menurut kamu itu kecil, menurut dia itu udah sangat besar. Itulah fungsi konselor sebaya untuk menciptakan ruang aman dan nyaman. Selanjutnya, peran duta genre adalah motivator. Bagaimana cara kita bisa menginspirasi teman sebaya? Bagaimana cara kita bisa menjadi role model? Poin pentingnya gitu ya. Role model yang ternyata apapun yang saya bicarakan, apapun yang saya lakukan bisa menginspirasi teman sebaya lain. Dengan cara be yourself gitu ya. Karena kebanyakan remaja tuh FOMO dan merasa bahwasanya aku malah nggak bisa menjadi diri aku sendiri. Aku malah mengikuti bagaimana seseorang itu, seorang role model itu melakukan. Padahal enggak, teman-teman. Memotivasi, menginspirasi itu adalah bagaimana cara kita bisa mengajak teman sebaya kita untuk bisa, ayo sama-sama melakukan kegiatan positif, ayo sama-sama mengimprove our soft skill, life skill, hard skill yang kita miliki, dan bagaimana cara kita bisa mengupgrade diri kita untuk lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Itu esensi dari menginspirasi sebenarnya. Tapi kebanyakan yang saya temuin gitu ya, aduh Kak Fadlan, kayaknya saya nggak bisa deh jadi Kak Fadlan. Siapa yang minta kamu jadi saya? Siapa yang minta kamu jadi pasangan saya? Enggak. Tapi jadilah diri kamu sendiri dengan cara kamu sendiri kalau kata Fiona tadi. Karena kalau orang sudah mengerti bahwasanya, no, I have value in our life, di mana ya, aku udah punya value dari hidup aku nggak akan mengikuti orang lain, aku akan mengikuti mereka kalau emang jalannya baik dan sangat cocok untuk bisa mengimprove diri aku. Tapi kalau dirasa itu bukan sesuai dengan prinsip hidup aku, ya aku nggak akan ngikutin. Nah, itulah orang-orang yang punya value, yang punya prinsip dalam hidup mereka, begitu ya. Jadi motivator adalah, apalagi di sosial media, teman-teman tuh sangat perlu banget untuk apa ya, yang namanya selalu membuat reminder, selalu membuat konten edukasi dengan hal kecil. Misalnya, kayak apa ya, yang biasa saya lakukan adalah mungkin aku selalu membuat sebuah kata-kata, baik itu puitis ataupun suatu reminder pengingat kepada teman sebaya, bahwasanya kamu tuh berharga, kamu tuh udah sampai di titik ini tuh sudah sangat luar biasa. Hal-hal afirmasi positif seperti itulah yang dibutuhkan teman sebaya kita.
tanpa kita sadari tuh loh teman-teman. Karena Provinsi Jawa Tengah lagi-lagi adalah provinsi dengan kesehatan mental yang sangat tinggi. Kesehatan mental yang terganggu, mohon maaf gitu ya. Baru-baru saja kalau teman-teman sadar ada mahasiswi UNS yang suicide. 2 tahun yang lalu ketika kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, 2 mahasiswi juga suicide, entah itu terjun dari mall, entah itu bunuh diri di kosan. Ini menandakan bahwa urgensi jadi seorang duta genre itu penting. Bagaimana cara kita memotivasi dan menginspirasi. Ketika teman-teman bisa menyelamatkan satu nyawa, itu sangat berharga, teman-teman. Ketika teman-teman bisa mampu menyelamatkan satu nyawa, dan nggak tahu orangnya siapa, itu menjadi amal jariah kita. Dengan cara apa? Dengan cara mereka melihat konten kita, oh ternyata bener loh, memantik diri mereka kayaknya, oh iya, aku nggak boleh seperti ini. Membuat kesadaran diri mereka, itu adalah hal yang sangat penting, teman-teman. Dan jangan bertanya, kayaknya ketika aku jadi duta genre, aku nggak bisa melakukan apa-apa. Mending dari sekarang saja, saya bilang ke teman-teman, gak usah jadi seorang duta genre. Karena duta genre itu yang seperti dibilang tadi, setahun aja kita mengabdi, tapi selamanya kita bisa memberi arti untuk kehidupan orang lain. Lanjut, fasilitator. Bagaimana kita ketika diberikan pelatihan untuk bisa menjadi fasilitator baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, untuk bisa nih menciptakan atau menyediakan fasilitas dan sarana prasarana maupun edukasi peer-to-peer approach gitu ya, pendekatan teman sebaya, untuk bisa yang sama-sama nih loh, kayaknya aku dapat ilmu, tapi kadang aku bingung untuk bagaimana ilmu ini bisa disalurkan dengan baik. Nah, fasilitator ini bantu mengarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Begitu ya. Jadi kayak misalnya nih, ada yang namanya modul ini genting. Modul ini genting atau modul membantu remaja berkembang, itu pasti ada fasilitatornya yang membantu teman-teman untuk mengarahkan bagaimana cara teman-teman bisa menguasai dan memahami modul-modul yang telah diberikan. Begitu teman-teman, paham nggak ya? Atau kecepatan atau ceket-ceket gitu, aman ya so far ya? Oke, boleh next Aman, slide, Kak, Kak. aman. Oke, boleh next slide. Nah, ini yang selalu saya tanamkan dan ini adalah kali keempat kabupaten yang sudah mempercayakan saya untuk memberikan tips and trick sebagai seorang duta GT, terutama duta GT Jawa Tengah. Yang pertama, sebagai duta, teman-teman harus memiliki 5B. Brain, Beauty, Behavior, Brave and Be Right. Yang pertama, brain. Brain ini adalah wawasan. Bagaimana cara teman-teman bisa memiliki wawasan dalam prinsip hidup saya selalu menjadikan gelas yang kosong. Sehingga saya berusaha untuk mendapatkan air dari manapun. Dan paling banyak saya belajar air itu dari masyarakat, teman-teman. Karena sejatinya ketika kita langsung turun langsung ke masyarakat, saya belajar bahwasanya, oh, teoretikal itu nggak terlalu diperlukan, melainkan bagaimana praktik di lapangan. Terjun langsung di lapangan, teman-teman, untuk bisa berdampak dan bermanfaat. Sehingga saya banyak belajar di masyarakat, teman-teman. Saya bisa berkomunikasi seperti ini karena saya sering terjun ke masyarakat. Bukan karena saya sering melatih diri saya di depan cermin, enggak. Tapi kebanyakan mengimprove diri saya itu karena saya terjun di masyarakat, berinteraksi dengan mereka, memahami bagaimana culture shock-nya saya di awal-awal, dan bagaimana cara saya untuk bisa menanggapi culture shock itu, untuk bisa bermanfaat dan berdampak di masyarakat. Kenapa saya bilang bermanfaat dan berdampak di masyarakat itu sangat penting, berulang kali kalau teman-teman sadari. Karena saya ingin menekankan kepada teman-teman, duta genre yang baik itu adalah yang bermanfaat dan berdampak di masyarakat dan berkesan di masyarakat. Bukan duta genre yang justru menambah image atau citra jelek di masyarakat. Nggak seperti itu, teman-teman. Maka sama-sama ayo kita ubah image kalau misalnya duta genre itu harus cantik, harus tinggi, harus putih. Nggak. No. Tapi bagaimana cara teman-teman bisa cinta teman-teman dirasakan oleh masyarakat. Apapun yang dilakukan dari hati itu pasti akan sampai ke hati juga, teman-teman. Yang kedua, beauty. Beauty di sini bukan harus cantik seperti saya bilang, tapi bagaimana cara teman-teman bisa berpenampilan, bisa enak dipandang. Karena sejatinya seorang duta genre itu pasti akan selalu terjun di masyarakat, selalu dilibatkan di masyarakat, dan selalu dilibatkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Beauty di sini bukan cantik, tapi bagaimana cara teman-teman berpenampilan dan wangi gitu ya. Karena saya sering jumpai juga banyak, oke, dia penampilannya rapi gitu ya, tapi sorry itu saya banget, dia nggak harum gitu loh. Dan hal itu jangan sampai teman-teman miliki gitu ya. Parfum tuh harus dibawa terus. Kalau nggak ada parfum, apa body mist ya? Body mist tuh dimasukkan ke tas. Entah cewek, entah cowok ya. Ini penting banget. Karena ketika teman-teman melakukan sosialisasi edukasi, jangan sampai audiens teman-teman
merasa gak paham nih, gak masuk-masuk karena yang masuk malah aroma-aroma di hidung gitu ya. Itu fun fact loh, sering dijumpai kalau misalnya ketika aroma itu masuk ke hidung bukan ke otak gitu ya. Ke otak itu berarti materinya ke otak, tapi justru kebanyakan masuk ke aroma hidung. Seorang audiens tuh gak akan memahami apa yang disampaikan. Justru mereka kayak, wes cepet toh selesai gitu ya. Aku udah mabuk, udah kayak pengen muak banget gitu ya. Dalam arti kayak, aduh kebanyakan kakean cocot gitu ya. Aduh ini kasar juga nih mulutnya gitu ya. Nah hal itulah yang aku pernah jumpai juga yang kayak, oh ternyata duta tuh selain berpenampilan juga harus bisa wangi, teman-teman. Wangi itu penting gitu ya. Nggak harus touch up yang sedemikian rupa, tapi berpenampilanlah seenak diri teman-teman, jadi diri teman-teman. Nggak harus barang branded, aku ingatkan ya. Nggak harus barang branded, tapi baju Shopee atau baju yang teman-teman rasa layak dan enak teman-teman pakai, ya pakai aja selagi itu mengandung hal-hal yang positif dalam arti tidak pakai tank top, tidak pakai lain sebagainya gitu loh yang dirasa esensi dari duta genre itu apa ya, ada lah ibaratnya salah lah gitu karena aku sudah jumpai juga seorang duta genre yang balik lagi duta genre itu akan menjadi public figure teman-teman dilihat oleh masyarakat baik secara sosial media maupun di real life. Dan yang aku jumpai dan aku sangat prihatin, Jawa Tengah, aku balik lagi ku ingatkan sama teman-teman ya, Jawa Tengah itu sangat dilihat dari pusat dan provinsi lainnya. That's why role model Jawa Tengah di kabupaten kota itu juga dilihat dengan pusat dengan forum di Indonesia. Dan tahun ini aku dijumpai dengan kasus seorang duta yang ternyata dia menggunakan tank top dan lain sebagainya. Dan hal inilah teman-teman jangan sampai teman-teman pakai baju PDH gitu ya, baju lapangan, baju esensi sakral. Masa teman-teman membuka semua kancing teman-teman dan tank top teman-teman kelihatan? Jangan sampai guys. Ingat, saya sangat prihatin dan sangat gak ada respect sama sekali dengan orang-orang yang seperti itu. Sorry itu saya banget gitu ya. Karena kita ada di Jawa Tengah yang menjunjung adab budaya tata krama itu sangat tinggi. Masa saya yang bukan orang Jawa Tengah aja, saya mampu menjunjung hal tersebut, orang Jawa Tengah asli nggak mampu. Itulah akibatnya remaja itu FOMO akan budaya baru. Sulit untuk bisa mempertahankan esensi budaya sendiri, begitu ya. Jadi ingat beauty apa teman-teman? Bagaimana cara berpenampilan yang cowok rambutnya disisir, yang cewek misalnya menggunakan jilbabnya yang rapi, pakaiannya nggak ketat dan lain sebagainya itu hal-hal basic manners yang harus teman-teman miliki. Kayak hal ini contohnya, saya bertemu sama teman-teman walaupun secara tatap muka, saya tapi berusaha untuk totally prepare gitu loh. Itu adalah hal yang basic manner yang harus dimiliki seorang duta berbicara di sosial media meskipun nggak bertatap muka langsung ya saya harus prepare harus mandi gitu loh jangan sampai teman-teman di sini ada yang belum mandi tapi it's okay saya masih maklumi jadi besok ya mandi gitu meskipun secara tatap muka karena kelihatan loh yang mandi dan yang nggak mandi tuh bercanda ya jadi gitu ya selanjutnya behavior bagaimana cara teman-teman bertata perilaku yang baik gitu ya ini menjadi penting karena kita di Jawa Tengah tuh sangat menjunjung tinggi ramah tamah budaya dan esensi daripada marwah menghargai orang lain, apalagi orang yang lebih tua. Bisa dilihat dari mana, Kak? Dari cara bahasa aja, bahasa Jawa itu banyak tingkatannya nggak, teman-teman? Betul kan? Ada kromo, ada yang teman sebaya, dan lain sebagainya. Itu menandakan kalau Jawa Tengah sangat menjunjung tinggi adab. Jangan sampai teman-teman sebagai seorang asli Jawa Tengah justru tidak menjunjung tinggi adab. Tata perilaku itu menjadi sangat penting dalam hidup seorang duta. Karena perilaku kita itu bakal dinilai dengan orang lain dan yang dinilai orang itulah yang menjadi patokan kualitas hidup diri kita teman-teman paham nggak jadi kalau misalnya kamu orangnya celoteh ya udah kamu nggak akan gampang dipercaya di masyarakat kamu akan dijudging mental kamu akan dengan citra yang buruk beda lagi kalau teman-teman totally prepare bagaimana cara teman-teman berbicara tadi aku bilang how you atau the way you talk the way you dress and the way you walk itulah yang akan it's all says something about who you are gitu loh. Itulah yang akan apa ya menjadikan representasi diri teman-teman sendiri begitu ya. Dilanjutkan lagi yaitu brave berani untuk berbicara, berani untuk mengumpulkan aspirasi teman sebaya remaja di Kabupaten Kebumen untuk bisa disalurkan dengan konsep MYP Meaningful Youth Participation kepada pemerintah, kepada bupati, kepada ayah Buddha Genre. Itulah yang berani. Bukan hanya takut gitu loh. Karena sejatinya kita tuh nggak ada salah, teman-teman.
Di dunia ini kita tuh nggak ada salah, kita tuh hanya kurang tepat atau keliru aja gitu. Nggak ada salah. Yang namanya salah dalam hidup saya nggak ada. Tapi keliru atau kurang tepat begitu loh. Ibaratnya kurang tepat apa? Kurang tepat untuk disampaikan, kurang tepat untuk dikemukakan dan lain sebagainya. Jadi seorang duta itu harus berani berbicara. Makanya dari awal saya menekankan kepada teman-teman untuk bisa, ayo kita sama-sama dua arah bicaranya, bukan hanya saya aja gitu. Harus berani gitu. Bagaimana cara teman-teman bisa menyuarakan korban sexual harassment kalau teman-teman tidak mampu untuk berani berpendapat gitu loh. Dan yang terakhir ini baru gitulah yang harus teman-teman lakukan adalah be right, berlaku benar. Seorang duta pasti tahu apa yang benar dan apa yang tidak gitu loh. Dalam arti benar ini adalah bagaimana cara teman-teman mengetahui advokasi teman-teman disalurkan kepada sasaran dan target yang sesuai. Bukan justru nih, misalnya nih, teman-teman program kerjanya adalah kesehatan reproduksi. Tapi teman-teman malah mengajari atau mensasarkan orang tua gitu loh. Kayak, no, make sense teman-teman. Sedangkan kesehatan reproduksi itu harus diketahui remaja sedari dini, dari anak-anak. Karena kesehatan reproduksi itu bukan hal yang tabu sekarang. Tapi sebuah sex education, edukasi seksual untuk bisa membuat kesadaran seorang diri manusia. Sebagai duta harus memiliki mau belajar dan berproses. Saya sampai saat ini juga selalu berproses, teman-teman. Berproses belajar dari teman-teman juga, mendapatkan insight dari teman-teman juga. Dan yang paling penting adalah saya merasa bahwa diri saya itu masih kosong, sehingga saya merasa harus diisi terus sama air dari teko manapun. Dan sebagai duta harus membangun personal branding. Itu yang saya sampaikan. Ketika personal branding teman-teman jadi, itu akan menjadi bumerang kalau teman-teman tidak mampu menyikapinya dengan baik. Jangan sampai menjadi duta genre, personal brandingnya dikenal sebagai orang yang angkuh, orang yang eksklusif. Jangan sampai. Padahal kita bukan eksklusif, tapi inklusif. Ketika teman-teman sudah personal brandingnya jadi, apapun yang teman-teman lakukan itu akan dinilai dengan mudah dengan orang lain. Sehingga ketika teman-teman diamanahkan sebagai seorang duta genre Jawa Tengah atau duta genre Kabupaten Kebumen, berlakulah baik entah kepada siapapun. Kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menjadi keberkahan dalam hidup kita. Dan dalam prinsip saya, teman-teman harus banyak banget prinsipnya kepada emang gitu ya. Prinsip saya adalah berbuat baik itu harus dilupakan, tetapi berbuat yang keliru atau berbuat jahat harus selalu diingatkan. Karena kalau misalnya teman-teman sudah menanamkan hal ini, kebaikan teman-teman tuh akan menjadi ladang akhirat, akan menjadi ladang kesuksesan di suatu saat. Bukan untuk sehari dua hari ke depan, tapi di suatu saat gitu. Sedangkan kegiatan atau perbuatan buruk teman-teman itu akan menjadi timbal baik teman-teman di suatu saat juga gitu loh. Dan yang selalu saya ingatkan adalah perbuatan jahat kepada orang lain yang menyinggung hati mereka, baik bagaimana cara saya berbicara dan lain sebagainya. Dan yang terpenting 10 life skill WHO ini harus teman-teman miliki ya. 10 life skill WHO itu ada apa aja teman-teman? Ayo, ini belajar nanti di upgrade tentang kita. Ada 10 life skill WHO gitu ya. Yang salah satunya aku pengen bicarakan yang harus teman-teman miliki harus bisa berpikir kritis dalam menanggapi problem solving dan bagaimana cara teman-teman bisa berpikir kreatif untuk bisa mengembangkan suatu inovasi-inovasi yang berdampak di masyarakat dengan urgensi-urgensi dengan era industri 4.0 dan society 5.0. Begitu ya. Next slide. Hal yang harus dipersiapkan sebagai duta genre, gitu ya. Niat hati yang tulus itu udah penting. Memiliki program inovatif yang ramah remaja dan bermanfaat bagi remaja di sekitar. Ini penting juga ya, teman-teman. Bagaimana cara teman-teman punya suatu program, gak harus muluk-muluk kayak besar banget, harus banyak banget, enggak. Cukup satu program, tetapi aksi nyata teman-teman itu dapat dirasakan di masyarakat dan ada indikator keberhasilan. Itu adalah program inovatif yang ramah remaja. Merangkul seluruh lapisan remaja dengan mengutamakan prinsip non-diskriminasi dan kesejahteraan bersama. Jangan milih-milih kalau mau menjalankan advokasi gitu loh. Jangan melihat kayaknya, aduh aku nggak bisa sama anak-anak marginal, sama anak-anak jalanan. Gak usah jadi orang duta genre. Udah jadi teman sebaya biasa aja, jadi normal biasa aja. Atau jadi duta pariwisata aja. Duta yang lain maksudnya. Duta yang lain yang kayaknya harus dilihat banget physically-nya, begitu ya. Tapi jadilah duta yang memorable gitu ya, dengan cara terlibat dalam kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat. Tangan teman-teman harus teman-teman gunakan untuk berbuat baik.
Karena di akhirat pun tangan kita kan dipertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakukan di dunia begitu. Begitu teman-teman. Jadilah duta yang memorable yang dikenang di masyarakat, di hati teman sebaya. Begitu ya. Next slide. Selanjutnya kita akan membahas tentang inklusivitas. Sudah selayaknya seorang duta genre itu turut merangkul remaja secara keseluruhan, bukan takut dengan teman-teman marginal dan arti teman-teman ODA, dan tetap mengutamakan prinsip non-diskriminasi. Jangan sampai kita kayak, aduh aku nggak bisa bertemu sama ODA. ODA tahu nggak teman-teman? Apa ODA? Kak tahu, tahu, Bukan tahu. orang dengan Ah, HIV. Orang dengan Orang HIV. dengan HIV AIDS. Iya, orang dalam HIV/AIDS. Padahal kita tahu, kita selalu mengedukasi bahwa HIV/AIDS itu tidak disalurkan dengan droplet maupun udara. Tapi HIV/AIDS itu tersalurkan dengan darah, cairan vagina, cairan sperma. Begitu loh. Jadi kalau untuk merangkul Princess Diana aja, almarhumah itu ya, almarhumah gak tuh? Princess Diana gitu ya. Dia bersalaman, dia merangkul orang-orang Oda, dan itu nggak menjadikan dia HIV. Itulah yang saya bilang, kita jangan diskriminasi terhadap mereka, teman-teman marginal. Justru kita harus merangkul mereka, karena kebanyakan dari mereka, teman-teman, udah merasa hidupnya tuh udah nggak berguna di dunia ini. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara kita bisa menyebarkan afirmasi-afirmasi positif untuk teman-teman kita yang udah terjangkit ODA. Ada di Surakarta, di Solo, namanya Rumah Lentera. Rumah Lentera itu diperuntukkan untuk anak-anak kecil yang udah jadi ODA gitu loh. Anak kecil teman-teman umur 2 tahun, umur 1 tahun, itu udah apa ya? Udah terindikasi HIV AIDS. HIV sih kebanyakan. Kalau AIDS itu udah sangat tinggi banget tingkatannya. Gitu ya. Dan ada implementasi modul. Modul berani beraksi berkolaborasi itu modul apa teman-teman? Modul tentang Modul kita. tentang kita. Iya. Ada juga di tahun 2022 keluar namanya modul upgrading tentang kita. Di tahun 2023 ada keluar namanya modul ini genting atau implementasi nyata genetika stunting yang diinisiasi atau di-create dari modul edukasi dan aksi remaja untuk gizi dan pencegahan anemia. Kalau teman-teman lihat di situ. Sekarang modul tentang kita itu lagi di hold on dulu, lagi ditahan dulu karena ada beberapa hal yang harus direvisi. Sehingga yang harus teman-teman miliki sekarang adalah modul upgrading tentang kita, modul ini genting, modul membantu remaja berkembang, modul olah rasa yang harus teman-teman kuasai. Dan terpenting juga ada modul parenting 1001 cinta dan drama. Itu modul baru, baru banget bulan-bulan bulan ini bulan Juni dikeluarkan gitu. Dan aku bangga jadi diriku. Next slide. Modul-modul ini sebagai pendidik sebaya yang saya sampaikan harus bisa apa ya? Harus bisa dilakukan dengan baik. Aksi nyata program kerja ini video, ini bisa nggak ya? Nggak bisa ya? Ditekan-tekan gitu nggak bisa ya? Oke, nggak bisa. Lanjut aja. Ini sosial media saya, teman-teman. Sosial media saya mempunyai ciri inklusif dan colorful. Saya udah beda zamannya untuk kita. Kayaknya fit saya tuh harus tone-nya sama gitu ya. No, itu 2019. Apalagi kalian jadi duta genre, teman-teman jadi duta genre, tapi fitnya nol. Udah nggak usah jadi duta genre, kata saya. Udah, dari sekarang aja saya bilang, udah, Kak, saya mengundurkan diri. Udah, kalau kata saya ya. Karena buat apa teman-teman nggak memanfaatkan digitalisasi gitu ya untuk bisa bermanfaat di sosial media dan konten-konten edukasi. Inklusif. Kenapa saya tanamkan di konten saya inklusif? Karena saya ingin bukan hanya teman-teman sebaya yang normal aja yang mengerti, tapi teman-teman disabilitas yang follow Instagram saya, yang mutualan sama saya, mengerti juga apa yang saya lakukan. Itulah inklusif, salah satu bentuk inklusif dengan cara subtitle, dengan cara caption. Inklusif dalam arti mancanegara, jadi saya selalu menggunakan bahasa Inggris untuk teman-teman di luar Indonesia mengerti apa yang saya pahami. Yang kedua, colorful. Seperti yang saya bilang, udah beda eranya 2019, mungkin kalau upload feed harus tiga gitu ya. 3 foto dijejer 1, 2, 3. Atau foto-foto dalam feed itu seirama warnanya. Enggak, sekarang tuh adalah personal branding yang baik adalah bagaimana cara teman-teman bisa menyebarkan vitamin-vitamin edukasi kepada halayak ramai gitu ya. Jadi ya udah colorful aja gitu loh. Jangan takut kayak dinilai alay karena kebanyakan yang perempuan. Sorry tuh saya ini ya, judging saya. Padahal nggak boleh tuh di ruang aman dan nyaman judging, tapi saya pengen menekankan aja gitu ya
perempuan tuh kan kayaknya mikir, padahal tuh menurut kita laki-laki itu udah sangat bagus gitu loh. Tapi itu nggak di-upload karena merasa insecure gitu loh. Jadi stop insecure karena insecure tuh can hurt you guys. Bisa merusak diri kamu, kepercayaan diri kamu gitu loh. Jadi semangat selalu, personal brandingnya dipergunakan dengan baik, terutama di TikTok maupun Instagram. Buat velocity juga nggak apa-apa, tapi jangan keseringan gitu ya. Karena velocity saya udah sampai kementerian dari Trinotis. Untungnya velocity saya tuh edukasi gitu loh. Jadi masih agak-agak baik gitu ya. Itulah sebabnya teman-teman saya bilang Jawa Tengah tuh selalu dinilai dengan pusat gitu loh. Lanjut lagi Kak. Ini Instagram saya, let's go kita mutualan gitu ya. Lanjut lagi. Aduh, kakak panitianya nih ngendi iki. Nah, ini nggak bisa di video juga ya? Nggak bisa dilihat juga ya? Maksudnya ditekan-tekan gitu nggak bisa ya? Dulu saya pernah berbuat di TikTok gitu ya. Slide sebelumnya, itu tentang membahas tentang crab mentality. Ada yang tahu crab mentality, teman-teman? Tahu-tahu. Apa itu crab mentality? Orang yang tidak ingin orang lain itu lebih bersinar dari dirinya sendiri. Damn, gitu ya. Betul. Simpelnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu film SpongeBob gitu ya. Di film SpongeBob, Tuan Krabs itu kan nggak mau kan formula rahasianya itu diambil sama plankton. Bener nggak sih? Bener. Dan dia nggak merasa bahwasanya hanya Krusty Krab lah satu-satunya toko yang harus didatangin sama warga Bikini Bottom gitu ya. Nah, di esensi kehidupan nyata, kepiting itu ketika dimasukkan dalam ember, mereka tuh akan berusaha naik dan saling menjatuhkan. Itulah sebabnya disebut dengan filosofi crab mentality gitu loh. Orang-orang yang punya mental kepiting yang nggak mau kalah gitu loh. Percaya nggak percaya, ketika teman-teman ingin membuktikan, coba teman-teman beli kepiting aja gitu ya. Teman-teman taruh di ember tuh kepiting. Mereka akan berusaha naik, naik, naik untuk keluar dengan cara saling menjatuhkan. Begitulah orang-orang yang punya crab mentality. Nggak suka dengan pencapaian orang lain. Nggak suka kalau orang lain tuh lebih bagus gitu. Kayaknya di dunia ini harus aku yang bagus. Muncullah istilah NPD juga gitu ya. Aduh NPD banget nih orang dan lain sebagainya. Itulah seorang duta genre harus mengetahui itu istilah-istilah dari kesehatan mental itu apa aja. Sangat banyak sekali membahas tentang psikologis manusia. Forum Genre, kamu tidak sendirian. Nah, dalam menjalankan advokasi, Forum Genre dan PIK Remaja itu menjadi salah satu hal yang krusial. Karena pertama, dengan Forum Genre, berdampak bisa dilakukan bersama-sama dengan Forum Genre yang menaungimu. Kita sebagai seorang duta genre itu nggak bisa berbanding jalan gitu loh, berbalik jalan dalam arti kayak jalannya sendiri-sendiri. Nggak bisa. Bagaimana cara teman-teman bisa memasifkan program teman-teman kalau teman-teman seperti itu gitu loh. Jadi yang namanya forum genre itu harus terjalin dengan baik gitu ya. Di forum genre pun juga jangan merasa kayaknya kamu tuh wong baru di sini, kamu seenaknya dan harus ikutin dengan apa yang aku inginin. Jangan kayak gitu ya teman-teman forum genre Kabupaten Kebumen, tapi harus berjalan selaras gitu loh. Ada advokasi, ada inovatif dilakukan dengan baik, di-create dengan baik seperti itu. Pun juga dengan pikir remaja, jangan dilupakan. Kalau dengan ketua Forum Genre Indonesia yang baru, dia tuh esensinya sangat di pikir remaja. Dia tuh justru malah lebih mementingkan pikir remaja daripada seorang duta genre karena lahirnya duta genre itu dari pikir remaja tadi ya. Maka dari itu, pikir remaja dan duta genre itu bisa bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan baik di lingkungan pendidikan, sekolah atau kampus maupun di masyarakat. Sehingga di pikir remaja itu kan ada kan pikir remaja sekolah atau pikir remaja jalur masyarakat gitu ya. Dan Dinas PPKB dan BKKBN gitu ya. Kalau di provinsi BKKBN, kalau di kabupaten kota PPKB biasanya, di mana dinas-dinas atau instansi terkait mitra ini juga harus mendukung segala bentuk program kerja dari Duta Genre yang telah disepakati. Bisa ketersediaan anggaran, fasilitas, pendampingan, dan lain sebagainya. Kalau ditanya, Kak, ada esensi? Nah, itulah challenging dari seorang duta harus bisa berpikir kritis untuk bisa tetap melaksanakan program kerjanya. Ketika kemarin kami efisiensi anggaran teman-teman, apakah kami programnya mati? Enggak. Saya sama Salsa berusaha untuk mengeluarkan dana sendiri untuk bisa bernampak dan bermanfaat di masyarakat. Inilah yang harus teman-teman tanamkan kalau seorang
seorang duta itu bukan untuk menunggu, bukan untuk meminta, tapi kita memberi gitu loh. Jadi harus ditanamkan juga seorang duta genre sejati itu adalah yang memberi, bukan yang meminta. Lanjut. Dan terakhir, duta genre yang sudah selalu disampaikan, 1 tahun menjabat, selamanya menginspirasi. Dan inilah yang harus teman-teman, harus teman-teman tanamkan dalam diri teman-teman. Bukan hanya sebuah kata-kata atau afirmasi atau motivasi, tapi harus ditanamkan sebagai prinsip hidup teman-teman. Karena teman-teman sudah melangkah untuk bisa menjadi seorang duta genre, maka ya teman-teman akan dikenang seterusnya akan menjadi seorang duta genre. Jadilah duta genre yang memorable yang seperti saya sampaikan, yang dapat dikenang di masyarakat dan teman sebaya dengan sebuah aksi-aksi inovatif yang nyata dan inklusivitas. Lanjut. Dan last but not least adalah menjadi generasi berencana yang sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masa depan kita. Dengan menjaga kesehatan reproduksi, kita dapat mengurangi risiko penyakit dan memastikan kondisi fisik yang optimal. Pendidikan yang baik memberikan kesempatan lebih luas untuk mencapai karir yang sukses dan stabilitas ekonomi kita sendiri. Oleh karena itu, teman-teman, tindakan praktis seperti edukasi tentang kesehatan reproduksi, perencanaan kehidupan yang matang, serta mengakses dukungan dan konseling itu sangat diperlukan. Mari kita mulai merencanakan masa depan dengan baik, menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar kita, dan manfaatkan setiap kesempatan untuk menjadi bagian dari generasi berencana yang tangguh dan berdaya saing. Jangan jadi duta genre yang ikut-ikutan FOMO, kayaknya teman aku jadi duta genre, aku harus jadi duta genre. Enggak. Tapi jadilah duta genre yang memorable, yang selalu bermanfaat dan berdampak di masyarakat, khusus di remaja itu sendiri. Lanjut. Dan yap, thank you for your opportunity. Sampai berliana menguap atau kaget, shock gitu ya. Do you have any question, guys? Let's go, kita saling brainstorming bareng, begitu. Terima kasih ya, kembalikan ke moderator. Mau berapa, Kak? Berapa penanya? Bebas aja sih, teman-teman. Kita buka buat... Mau berapa orang, teman-teman? Apakah harus semuanya ini? Kita buka buat 4 orang yang paling cepat, Kak. Oke, silakan untuk ini Arin dan juga Iqbal, silakan dapat menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Kak atas waktu yang diberikan. Jadi Kak, saya ingin bertanya, kan sekarang nih banyak kan pengguna nafsa, khususnya di kalangan remaja nih. Nah, itu kan juga berdampak buruk nih bagi kita kan Kak, bagi remaja-remaja tersebut Kak. Nah, tindakan Kakak dan pandangan Kakak menurut Kakak itu gimana sih selaku Duta Genre Jawa Tengah? Gitu aja sih Kak, cukup. Oke. Thank you. Terima kasih ya, Iqbal ya, berarti ya, Iqbal Adi Mulyo. Ini bertiga gitu atau namanya pisah-pisah gitu? Iqbal sama Adi Mulyo ini 2 orang berbeda atau 1 orang yang sama? Atau Adi Mulyo itu kabupaten, kecamatan? Oh my God, sorry guys, sorry. It's okay, supaya kita bridging-nya aman aja. Oke, aku langsung jawab aja ya, biar nanti banyak gitu ya. Oke, kalau ditanya tentang nafza, seperti yang saya sampaikan, saat ini karena mudahnya digitalisasi, modernisasi, era industri 4.0 dan society 5.0 yang serba teknologi, memudahkan seorang remaja untuk bisa mendapatkan informasi akses apapun itu, terkhusus dengan informasi nafza. Kita tahu kenapa nafza bisa masuk ke Indonesia, karena generasi kita yang FOMO akan suatu budaya baru. Ikut-ikutan dan ingin mencari tahu apa sih nafza, sehingga ia mencoba-coba dengan hal tersebut. Yang kedua, selain daripada adanya FOMO, kurangnya edukasi tentang nafza itu sendiri, gitu loh. Sehingga yang harus dilakukan seorang duta, terkhusus duta genre Kabupaten Kebumen, bagaimana cara teman-teman bisa meningkatkan kesadaran atau awareness seorang remaja untuk bisa mengetahui apa sih bahayanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Sehingga buatlah konten-konten edukasi di sosial media dulu dimulai supaya mereka tahu nih, ke reach out juga sasarannya remaja-remaja gitu loh. Karena kalau kita pengen yang gratis dan efektif, efisien, akuntabel, ya kita harus bisa menggunakan sosial media kita untuk ladang membuat edukasi gitu loh. Di-sharekan ke masyarakat, di-sharekan melalui pembina kita,
tolong ya Bu, di-sharekan kemanapun. Itu salah satu. Dan saya punya program kerja yang namanya SWAG, Sharing with Anak Genre. Jadi harus menjalankan advokasi teman-teman. Di SWAG ini, saya bersama para narasumber yang tentunya ahli di bidangnya, salah satunya dengan mungkin Putri Indonesia atau bahkan psikolog dan lain sebagainya, kita membahas tentang bagaimana cara seorang remaja agar terhindar dari nabza. Tentunya hal ini juga bisa meningkatkan awareness atau kesadaran diri remaja, gitu. Dan yang terpenting ketika kita sudah melakukan edukasi, baik secara tatap muka maupun secara sosial media, kita harus bisa menjadi seseorang yang selalu mengingatkan lingkungan sekitar kita. Nggak harus jauh-jauh ke masyarakat langsung, tapi ke lingkungan sekitar kita dulu aja. Dari keluarga kita, aman, oke, aman. Dari tetangga kita, aman, oke, aman. Barulah kita boleh menyasar edukasi seluas-luasnya. Jadi yang bisa dilakukan seperti itu ya. Jadi dan juga yang harus teman-teman ketahui gitu ya, nafza ini sekarang penyebarannya itu sangat masif. Kenapa saya bilang sangat masif? Melalui permen, melalui makanan-makanan pun juga bisa disalurkan gitu loh. Imitasi-imitasi gitu ya dari makanan itu bisa dengan disisipkan nafza. Oleh sebab itu, edukasi itu sangat penting untuk meningkatkan kesadaran diri teman-teman. Mengingatkan bahwa sekarang bahaya dari nafsu itu sangat berbahaya sekali. Bisa melalui makanan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sebagai seorang duta, mari kat dan harus bisa bermakna di masyarakat itu sendiri. Begitu sih kalau dari aku. Iqbal, apakah ada follow up question? Cukup, Kak. Terima kasih, Kak, penjelasannya. Oke, semangat menjalankan advokasinya. Oke, untuk selanjutnya silakan kepada Kak Lutfi dan juga rekannya boleh bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya ingin bertanya, pada slide awal itu ada tantangan remaja, yang salah satunya yaitu penyalahgunaan teknologi. Nah, yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana sikap kita untuk menyikapi perkembangan ilmu teknologi yang semakin pesat tanpa terpengaruh dampak negatif dari kemajuan teknologi. Terima kasih. Simple dengan adanya self boundaries dan dengan adanya prinsip dari hidup kita. Self boundaries itu berarti batasan diri. Bagaimana secara seorang remaja mengetahui batasan dirinya dengan cara knowing yourself and loving yourself, memahami diri kamu dan mencintai diri kamu. Kalau kamu sudah memahami diri kamu, maka kamu tahu apa yang tadi aku sampaikan, be right, apa yang benar dan apa yang salah. Sehingga dengan adanya penyalahan teknologi itu bukan menjadi hal yang sangat susah untuk dihadapi, karena kita udah tahu nih prinsip hidup kita seperti ini, dan kita bisa menyaring filterisasi daripada hal-hal yang dirasa bisa membawa dampak pengaruh buruk dalam hidup kita. Karena saya sampaikan di awal, dengan mudahnya kita hidup di era teknologi yang serba canggih digitalisasi ini, untuk mengakses suatu informasi itu adalah hal yang mudah. Sehingga rasa ingin tahu seorang remaja ketika udah pengen tahu banget nih apa nih yang viral, skandal-skandal apa nih gitu ya. Ya udah jangan dicari tahu, mending kita fokus untuk mengimprove soft skill dan hard skill kita dan bergabung di kegiatan-kegiatan masyarakat. Kalau kita sebagai seorang duta genre, kita menjalankan advokasi kita untuk bisa berdampak untuk teman sebaya kita, untuk remaja itu sendiri. Jadi kalau dirasa, oh ternyata kak temanku nih sering banget nih penyalahgunaan teknologi gitu ya, ya berarti kita harus merangkul mereka untuk bisa bergabung ke organisasi-organisasi positif. Salah satunya apa teman-teman? Forum Genre maupun Pusat Informasi Konseling Remaja yang ada di jalur pendidikan maupun di jalur masyarakat. Jadi kuncinya satu, kita harus punya self boundaries dalam diri kita tahu batasan diri kita sendiri dengan cara knowing yourself and loving yourself, dan kita tahu apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Ketika teman-teman seorang remaja udah mempunyai prinsip, maka prinsip itulah yang harus dijalankan. Bukan harus terombang-ambing dengan bawa arus gitu. No. Gitu loh. Jadi, Lutfi atau Zulman? Zulman. Lutfi, Kak. Lutfi gitu ya. Ya. Lutfi harus bisa mempunyai boundaries dari diri Lutfi untuk bisa memfilterisasi yang namanya hal-hal yang seharusnya bisa dilihat dan seharusnya bisa diakses, maksud saya ya, dan apa yang tidak seharusnya diakses. Hal simpel aja gitu loh. Jadi kalau dirasa, oh ternyata kita tahu loh sekarang, teman-teman sadari nggak kalau sosial media, entah di TikTok, entah di Instagram, itu tuh bisa membaca algoritma, bahkan bisa membaca apa yang kita pikirkan.
Sadar nggak teman-teman? Contoh, saya sering ketemu. Maksudnya saya sering alami, kok sering ketemu terus sih. Sering alami adalah, duh, kayaknya orang-orang yang kayak gini ini pintar gitu ya. Munculnya orang-orang itu terus. Yang kedua, duh, aku pengen banget deh kayaknya makan gelato gitu loh. Kalau aku nggak ada mencari gelato, tapi tahu nggak munculnya tuh gelato gitu loh. Kenapa? Karena itulah akses kita di sosial media itu harus berhati-hati gitu loh. Kita menggunakan wifi publik, sama aja kita udah memberikan data kita ke orang di luar sana. Sehingga yang namanya hack dan lain sebagainya itu sangat banyak, gampang dilakukan. Oleh sebab itu, berbijak-bijaklah menggunakan sosial media, berlaku baiklah dengan sosial media untuk Lutfi dan Zulman dan teman-teman semua gitu ya. Karena yang tahu diri kita ya diri kita sendiri, dan yang tahu happiness kita ya diri kita sendiri. Jangan sampai kita memenuhi ekspektasi orang lain untuk menjadi diri orang lain, bukan menjadi diri kita sendiri. Itu sangat sulit dan sangat sakit sekali. Begitu Lutfi, apakah ada follow up question? Oke, sudah cukup. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan ya, Kak. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, ini mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Mungkin kita ambil satu pertanyaan lagi dari Kak Satrio. Silahkan untuk dapat memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Jadi aku mau bertanya nih, tadi kan kita udah ngobrol tentang seks bebas, terus tentang teriat KRR dan lainnya. Aku mau tanya hal yang berbeda nih buat Kak Fadlan sendiri. Jadi bagaimana sih Kak Fadlan itu pertama kali mengenal program genre dan apa yang membuat Kak Fadlan itu tergerak untuk menjadi duta Oke, genre? thank you for Terima the kasih great Kak. question. Dan ini kayaknya nggak panjang dan terima kasih banget. Dan secara singkat aja, dulu saya tergabung di Forum Anak di Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Di Forum Anak itu saya belajar bagaimana 2P. Apa teman-teman? Pelopor dan pelapor ya. Waktu saya SMA kelas 10 saat itu. Saya bergabung di Forum Anak dari SMP dan baru kenal genre itu di kelas 10. Singkat cerita, di tahun 2020, kabupaten saya itu adalah kabupaten yang mungkin krisis moneter ya, saya bilang ya. Jadi, saya ditunjuk langsung mewakili kabupaten untuk bisa mengikuti seleksi apresiasi duta genre tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu saya nggak tahu tuh forum genre apa, karena guru saya bilang, forum genre itu sama kayak forum anak, gitu loh. Bagaimana cara kita bisa menciptakan ruang aman dan nyaman untuk remaja, bagaimana cara kita bisa melek akan isu-isu sosial remaja, hal-hal yang dihadapi remaja, atau bahkan anak. Saya pikir sama. Terus tuh, Hamin 2. Jadi Hamin 2 itu baru ditunjuk tuh teman-teman, Hamin 2. Sedangkan berkasnya banyak banget, harus photoshoot, zaman COVID juga lagi itu kan, harus photoshoot, harus siapin esai, harus siapin berkas administrasi, dan lain sebagainya. Dan saya dikasih modul dari Pick Air sekolah saya gitu ya. Itu masih kelas 10 banget waktu itu, 2020 tuh ya. Kelas 11 deng nih, kelas 11 deng. Ya, kasih tuh buku modul. Dan ternyata tahu modulnya itu belum branding BKKBN yang baru. Jadi logonya logo masih yang dulu, dan dua anak sehat kalau nggak salah, dua anak lebih baik gitulah dan sebagainya. Dua anak cukup dulu tuh awalnya. Terus sekarang kan dua anak lebih sehat atau lebih baik gitu kan. Nah, saya belajar dari modul yang ternyata modulnya tuh salah gitu lah. Dalam arti bukan salah sih, belum direvisi lah, karena saat itu BKKBN 2000 itu udah mengganti logo yang bentuk hati atau bentuk kupu-kupu itu. Dan hal itulah yang kayaknya, oh ternyata dengan kepercayaan diri dan sikap saya yang selalu mau belajar dan proses, saya nggak berekspek untuk saya bisa top 5 di Kalimantan Tengah. Dan ternyata kepribadian diri kita, bagaimana cara kita tadi, kuncinya di basic manner. Kita mempunyai attitude yang baik, kita mempunyai wawasan yang luas, kita mampu untuk berpenampilan yang rapi, dan lain sebagainya. Itu menjadi kunci loh. Nggak harus ternyata teoretikal, tapi pembawaan diri itu sangat dinilai penting dari seorang duta, gitu ya. Lanjut, unexpected dari 14 kabupaten kota gitu ya. 13 kabupaten, satu kota gitu ya. Provinsi Kalimantan Tengah tuh jadinya kayak gitu. Jadi berbanggalah teman-teman ternyata kalau misalnya di Jawa Tengah tuh seleksi duta genre itu dimulai dari kabupaten kota gitu. Bahkan ada di tingkat kecamatan. Kalau di provinsi-provinsi lain
Mereka tuh sistem yang kayak cabutan, bahkan sistem yang kayak di open recruitment untuk siapapun bisa jadi duta genre. Kalau di duta genre Jawa Tengah, itu harus dengan seleksi dan prosedur yang sangat ketat. Dan lanjut lagi, expect nggak teman-teman? Orang yang ngangong gitu ya, ketika orang lain makan, ketika orang lain lagi dinner, atau bahkan lagi saling berinteraksi dengan teman kompetisinya gitu ya. Saat itu saya berfokus untuk mengimprove diri saya dengan membaca modul yang saya terima walaupun itu salah gitu loh. Tapi kan nggak banyak banget revisinya gitu ya. Jadi ketika orang lain makan, ketika orang lain bercengkrama, saya justru memilih di kamar untuk belajar. Hal itulah yang menjadikan dasar dari diri saya untuk bisa, oh ternyata kalau kita bisa memiliki apa yang kita tahu dengan kemampuan kita, kita mampu untuk mengatasi segala problem solving yang dihadapi seorang remaja gitu loh. Tapi untuk nggak memalukan diri teman-teman sendiri gitu ya. Sampai akhirnya saya jadi runner up di Kalimantan Tengah dengan basic sama sekali nggak ada pemilihan dan sama sekali nggak ada tahu gitu itu apa. Yang membawakan saya bisa maju ke tingkat provinsi. Maksudnya dalam arti kayak mendapatkan title di provinsi Kalimantan Tengah bukan karena saya pintar, tapi karena saya menjunjung tinggi attitude. Karena saya sikap bagaimana pembawaan diri saya junjung itu lebih sangat tinggi daripada apapun. Dan saya sangat hormat kepada siapapun, entah itu di bawah saya, entah itu kepada apa ya, pembawa pramusaji saat di hotel. Dan itulah mungkin yang dilihat sama panitia dan sama dewan juri lainnya yang di luar daripada kendali diri kita. So, Duta Genre itu bagaimana cara teman-teman bisa memberikan kesan yang baik dan kesan energi positif kepada siapapun, bukan energi-energi negatif gitu loh yang ada. It's okay seorang duta genre punya energi negatif, tapi baik lagi, bagaimana cara kita bisa mengubah energi negatif itu menjadi energi positif. Terjunlah saya menjadi seorang duta genre di Kalimantan Tengah, teman-teman, dan saya baru membuka mata dan hati saya, oh ternyata permasalahan remaja itu bukan hanya tentang pergaulan bebas, ternyata stunting. Karena saat itu kondisi gizi buruk di prevalensi stunting Kalimantan Tengah itu sangat tinggi. Dan itu yang membuka mata hati saya, oh ternyata selain pernikahan usia anak atau pernikahan dini, stunting itu menjadi krusial untuk masa depan bangsa. Oleh sebab itu saya melek lagi nih ke masyarakat. Lanjut lagi, back the story 2022, saya lulus SMA gitu ya. Terjunlah saya di Surakarta saat itu gitu ya. Saya semi gap year karena saya bilang di awal, planning saya cuma satu, menjadi seorang dokter. Dan ternyata saya di negeri lolosnya mandiri gitu loh. Meskipun orang tua bilang kalau misalnya mampu, tapi saya mikir kayak, enggak, umur saya masih muda, saya masih mampu untuk bisa tahun depan. In the next year, 2023, saya mengikuti apresiasi Duta Genre Kota Semarang bukan untuk menang, tapi untuk mencari relasi. Karena pada zaman saya, di Duta Genre Kota Semarang itu adalah orang-orang dari Duta Genre ambasador, dalam arti kayak ambasador kampus, duta-duta kampus gitu loh. Di UNES ada, di Undip pasangan saya Shalom kalau teman-teman tahu, dia dulu Mbak UFH Undip, dan ada juga Win Ambassador dan lain sebagainya. Inilah yang membuka mata hati saya kalau, oh ternyata kalau saya bisa join di Duta Genre Kota Semarang, saya bisa nih menambah relasi. Tujuan saya satu, mencari relasi di tanah perantauan, bukan untuk mencari juara. Karena saya rasa Duta Genre Kalimantan sudah sangat membuka mata hati saya juga gitu loh. Untuk mencari titel aja, tapi enggak dari pada saat itu. Dan saat itu saya merasa menjadi orang yang kayaknya diremehkan dengan orang lain gitu ya. Namanya kompetisi, pasti sifat kompetitor itu pasti ada yang saling meremehkan. Dan saat itulah saya menyusun strategi dan saya membuktikan kalau saya nggak yang, meskipun saya semi gap year, meskipun saya mahasiswa awal, saya bisa mampu mengalahkan mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir, bahkan yang sudah S2. Saat itu kan umur Duta Genre itu masih sampai 23 atau 24 saat itu. Jadi kayak masih saingan saya udah tingkat akhir semua. Dan ketika orang lain meremehkan dirimu, teman-teman, kamu tidak mampu untuk menggunakan dua tangan kamu menutup mulut-mulut mereka. Tapi kamu mampu menggunakan dua tanganmu untuk menutup telingamu. Sehingga fokus terhadap diri kamu gitu loh. Jadi aku menyusun strategi, bakal buktikan kalau misalnya saya layak dan saya mampu gitu loh. Dan fun fact-nya dulu, Instagram yang teman-teman mungkin lihat gitu ya. Tadi itu adalah second akun saya untuk saya ikuti di Duta Genre Kota Semarang. Followersnya dulu cuma 200. Karena second akun gitu. Second akunnya 200 gitu ya. Saya buka private-nya. Dulu cuma 46. Terus saya buka 200 tuh follow kan. Saya nggak ada menambahkan titel apa ya. Saya nggak ada mencantumkan di bio titel Duta Genre Kalimantan. Nggak. Karena saya rasa buat apa gitu loh. Justru kita harus menjadi version terbaik dari diri kita dengan orang nggak
perlu tahu bagaimana latar belakang kita. Tapi kebanyakan manusia Indonesia itu kan kepoan ya. Jadi bakal dicari nih, apalagi cewek-cewek gitu, dicari nih latar belakang. Oh ternyata kamu dari Kalimantan dan sebagainya. Nah dari situlah orang yang tadinya meremehkan kita kayak berhati-hati sama kita. Ibaratnya kuda hitam gitu loh teman-teman. Jadi ketika teman-teman merasa diremehkan oleh orang lain, teman-teman nggak harus mengklarifikasi kayak membuktikan diri teman-teman kayak gini bla 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 bla. Tapi caranya main cerdik, main halus gitu loh. Pun juga demikian di Jawa Tengah juga saya seperti itu. Saya selalu main halus, tapi karena tadi alhamdulillahnya personal branding saya udah jadi orang dengan mudahnya melihat saya dan pasangan saya saat itu Shalom waktu kami mau maju ke tingkat Jawa Tengah. Jadi itu sih panjang kali lebarnya gitu ya cerita saya. Jadi harapannya apapun yang kamu inginin gitu ya, teman-teman jadi pengen jadi duta genre Kabupaten Kebumen, teman-teman harus tahu dulu niat teman-teman tuh apa. Kalau saya di awal untuk bisa menjadi duta genre Jawa Tengah, ya saya ingin menebarkan hal-hal positif dari hidup saya dan mengembalikan mental saya yang pernah merasa gagal dan nggak worth it. Saya pernah berseuzon sama Allah loh teman-teman. Kayak, ya Allah, Engkau mudahkan saya dari SD sampai SMA dengan segala apapun yang saya capai. Tapi ketika saya ingin masuk ke dunia sesungguhnya, dunia perkuliahan dimulai, saya justru gagal. Saya seuzon sama Allah. Kenapa sih ya Allah? Dan ternyata Allah mengantarkan saya sampai detik ini. Dan di tahun 2023, saya juga nggak expect teman-teman bisa jadi duta GT Kota Semarang. Karena saya nggak bawa dukungan. Saya hanya minta restu mama saya dari Kalimantan untuk bilang, Mah tolong doain saya. Saya nggak tahu berharap juara apapun nggak ada. Tapi saya menampilkan yang terbaik di diri saya menyusun strategi, saya bilang, cuma tante dan abang sepupu saya yang datang. Tapi Allah tuh maha baik. Jadi energi positif teman-teman. Ketika grand final, waktu itu masih zaman Bu Ita sampai berdiri tepuk tangan dengan saya. Ketika sesi question and answer. Dan itu adalah unexpected nggak sih? Maksudnya kayak sampai yang dukung saya itu bukan teman-teman kampus, tapi orang-orang pejabat penting gitu loh. Inilah yang bisa memotivasi teman-teman. Apa yang saya ucapkan itu yang saya rasakan. Harapannya siapapun berhak menjadi seorang duta genre. Duta genre itu bukan duta wisata yang harus dari asli daerah, misalnya seperti itu. Tapi duta genre adalah seorang remaja yang bertekad untuk bisa menyebarkan kebermanfaatan untuk orang lain di masyarakat, terkhusus di remaja. Bagaimana cara teman-teman bisa, ayo diingat kesan pesannya, ayo bisa memberi, mengasihi, bukan meminta, gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak ada anggaran, ya teman-teman harus bisa berusaha berpikir kritis untuk bisa menciptakan suatu advokasi teman-teman tetap jalan selama setahun gitu loh. Jangan sampai udah terpilih sekarang, advokasinya nggak ada. Jangan sampai kayak gitu. Hal mudah yang harus teman-teman lakukan ya edukasi. Baik secara sosial media itu yang harus teman-teman masifkan. Oleh sebab itu, di 2023 juga keputusan yang berat, saya keterima kedokteran, tapi kedokterannya di Udayana. Dan itu sangat susah karena saya udah, waktu itu kan saya ujian UTBK 25 Mei betul. Saya grand final. Ini maaf ya teman-teman, hidup saya ini kayak gatal gitu. Gak sopan sekali. Gatal. Nah, 2002 biar cair gitu loh ceritanya. 25 Mei saya itu UTBK, 26 Mei saya grand final. Dan ternyata kan hasilnya kan di grand final dulu kan, maksudnya di Duta Genre Kota Semarang dulu gitu kan. Dan ternyata Allah mengizinkan saya untuk menjadi Duta Genre Kota Semarang dengan apapun itu, dengan kehendaknya gitu ya. Dan pengumuman UTBK saat itu 20 Juni, saya ingat sekali, 20 Juni. Dan ternyata saya lolosin di pilihan kedua. Itu keputusan yang berat. Apakah saya melepaskan Duta Genre atau saya fokus kepada cita-cita saya dari kecil gitu loh. Menjadi seorang dokter, melanjutkan pekerjaan orang tua dan lain sebagainya. Dan setelah sholat istikharah, setelah minta restu mama papa, dan saya memutuskan untuk jadi duta genre aja, karena saya udah terikat 1 tahun menjabat. Itulah esensi, teman-teman harus mengorbankan apa yang bisa teman-teman korbankan. Kita nggak bisa dua-duanya kita ambil, tapi kita memilih salah satu. Gitu. Jadi semangat semuanya, Alif dan Rufa Klirong ya. Jadi semangat, jadi apapun yang teman-teman lakukan sekarang, lakukan sepenuh hati, jangan merasa kayaknya ada kegagalan atau penyesalan. Penyesalan pasti ada, tapi bagaimana cara kita bisa mengemas penyesalan itu menjadi suatu pemanfaatan, opportunity yang baru, peluang yang baru untuk teman-teman. Jadi, Duta Genre itu adalah ajang yang benar-benar saya rasa cocok untuk mengimprove diri teman-teman, menambah relasi dan lain sebagainya. Meskipun di luar sana banyak stigma negatif tentang Duta Genre, apalagi cowok. Cowok kalau misalnya bisa komunikasi atau public speaking yang bagus, image-nya itu jelek tau. Tapi kalau balik lagi, 2 tangan kita tidak mampu untuk menutup mulut semua orang.
dua tangan kita mampu untuk menutup telinga kita. So, lakukan yang terbaik untuk bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik itu sendiri. Begitu, aku kembalikan ke Satrio, apakah ada follow-up question? Cukup ya, terima kasih. Sangat menginspirasi sekali buat teman-teman juga dan aku. Oke, semangat teman-teman semuanya. Aku balikan ke Oke, terima kasih kepada Kak Fadlil yang sudah menjawab Q&A pada siang hari ini di pembekalan apresiasi Duta Gen di Kabupaten Kebumen tahun 2025 di sesi yang kedua ini. Kemudian tibalah kita di penghujung acara. Gimana Kak Nila, apakah sudah siap untuk melakukan dokumentasi? Dokumentasi dulu ya teman-teman. Tiga. Lanjut ke slide berikutnya, Kak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya boleh pose berencana. Sudah siap? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Slide yang selanjutnya boleh? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, apakah mau jargon, Kak? Jargon salam genre boleh? Dari saya atau dari Kak Fadlan? dari kakak moderator aja tidak apa-apa. Oke. Sudah siap semuanya? Siap, Siap. Boleh dibuka dulu mic-nya biar langsung terdengar suara teman-teman ini. Udah. Siap? Sudah. Salam. Salam. Aja gente. Genre Indonesia. Oke, terima kasih Kak Fadlan sudah menyempatkan waktunya. Senang bertemu dengan Kak Fadlan. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Fadlan. Pleasure, Terima kasih, Kak teman-teman. Fadlan. Terima kasih juga buat Forum Genre Kabupaten Kebumen dan terima kasih juga kepada panitia sudah mempercayakan aku di kedua kali ini. Dan harapannya teman-teman bisa berinsight bareng dan berdampak dan bermanfaat di lingkungan sekitar teman-teman dulu, di diri teman-teman dulu, baru di masyarakat. Dan aku minta challenge juga buat teman-teman, aku lupa menyampaikan, jadi buat finalist 26 pasang ini, silakan teman-teman buat makna duta genre konten edukasi dari Reels Instagram teman-teman dan mention atau tag Instagram aku, begitu ya. Jadi tag aja di story Instagram ketika teman-teman sudah buat atau di feed, aku lebih mengapresiasi yang di feed karena itu bisa membuka jalan teman-teman untuk mulai bagaimana cara teman-teman bisa membuat konten edukasi. Jadi tugas dari aku ya, aku izin ya Kak moderator ya untuk bisa memberikan challenge kepada teman-teman untuk membuat konten edukasi bertema makna duta genre, begitu. See you soon teman-teman. Hopefully teman-teman selalu bermanfaat kepada orang lain terkhusus untuk teman-teman sendiri. Dan jangan lupa tuh dukung Nila ya. Nila sama siapa? Ardan. Betul, Nila sama Ardan untuk maju ketika Provinsi Jawa Tengah. Atau teman-teman kalau mau nonton lengser aku, boleh banget di akhir bulan insya Allah akan dilaksanakan lengser Duta Genre Provinsi Jawa Tengah. Boleh banget bertemu dengan aku dan Salsa dan dukung Nila dan Ardan. See you soon teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih mohon maaf. Salam. Wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Ada teman-teman. Dadah. 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 Bye. Gimana keluarnya? Surabaya lagi ijelek dulu nggak? Biar apa itu?
Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung bersama aku dan juga Kak Fadlan di siang hari ini. Untuk selanjutnya silakan dapat kembali melanjutkan aktivitasnya masing-masing, bisa keluar dari room Zoom Meet ini. Semangat ya semuanya. Iya, Kak. Makasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Yang belum dikirim ya, Kak? Bikin resensi. Kainun, Kainun. Apa gue? Nanti bisa dikirim lewat chat aja, kalau nggak ini tunggu Kak Fauzi. Bisa langsung. Untuk link nanti bisa dikirim lewat grup aja. Silakan teman-teman yang mau melanjutkan aktivitasnya boleh kembali ke aktivitasnya masing-masing. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Terima Kak. kasih kembali.